beli Oh gitu. iya Iya, boleh. banyak yang beli laris gitu loh Pak Haji ya. Boleh. Iya. Pokoknya rezekinya banyak dah Iya, gitu. pengennya banyak. Boleh. Kalau saya ada tabungan Pak Haji ya di BPR tuh, ada undiannya. Tabungannya sih sedikit nggak banyak, tapi ada undiannya. Pengennya saya dapat undian Pak Haji. Boleh. Iya, gitu. Jadi saya ada masukan lah rezeki gitu loh Pak Haji ya, Boleh. gitu. Di rumah ada usaha, mobil itu pengennya ada yang beli, saya jual gitu. Boleh. Saya beli lagi gitu loh, Boleh. yang beli. Pengennya gitu Pak Haji. Boleh. Yuk Ibu, kasih mic-nya. Nama? Maimunah, Pak. Tinggal di mana? Di Indramayu. Oke, hajatnya apa? Hajat saya sekarang pengen kaya raya gak, Pak? Oke, tadi ajarin ya. Iya. Yuk, sebelahnya. Nama? Nama Suwitno ini dari suaminya ini. Iya. Hajatnya sama? Hajatnya sama yang kemarin tuh alhamdulillah nikahin anak udah terselesaikan, terkabul. Iya. Waktu jarak satu minggu kurang tuh ada aja, cuman ini yang jadi masalah. Dedinya kemana dedinya? Yang jadi masalah ini Pak Haji, ini orang ini yang mobilnya waktu saya gadein itu sekarang orangnya minta ditebusin aja. Berarti Bapak mesti punya duit kan? Iya. Bayar tarik gua ajarin. Yuk. Mana? Yuk. Oh, Dedi mana Dedi? Nama saya Untari Aulia Pak Haji. Apa? Nama saya Untari Aulia. Namanya? Padang. Untari Aulia. Untari. Iya, Aulia. Aulia. Hajatnya? Hajatnya saat ini pengen nikah dan kaya raya. Nikah. Iya. Ini nikah yang keberapa? Yang pertama Pak Haji. Yang pertama. Umurnya berapa? 29. 29. Ya. Tinggal di mana? Di Padang. Di Padang. Ya. Terus ada usaha juga Pak Haji. Usaha seblak. Jadi pengen cabangnya di mana-mana. Pengen punya penghasilan miliaran deh. Oke. Kawin dulu apa penghasilannya gede? Kawin dulu kali ya. Iya, kawin dulu. Iyalah Pak Haji. enak, kawin dulu enak. Daripada nganggur alat kelamin lu nggak digunain. Yuk sebelahnya. Dwi Hasuti, nama saya Dwi Hasuti dari Purwokerto. Ya. Purwokerto, pengen Sehari-harinya apa? saya pensiunan Pak Haji. Dari Unsud PNS. Oh iya. Ya. Hajatnya? Saya pertama pengen anak saya cepat nikah. Anaknya mana? Ini Oh umur berapa? 37. 37. Sehari-harinya apa anaknya? Karyawan swasta. Ya. Oh iya. Itu aja hajatnya? Bukan, saya pengen beli kos-kosan di depan UIN itu tepat lunas tanpa bayar dan umroh tahun depan. Oh iya. Umroh dengan suami full Ramadan. Boleh. Tanpa bayar. Pengen kebeli kos-kosan. Iya. Berapa nilainya kos-kosan? Nilainya 700 juta. Oke, saya ajarin ya. Ya, amin. Yuk, sebelahnya. Anaknya ini Ibu. Yang umur 37 yang mana? Ini. Nah, ini siapa? Kakaknya siapa? Oh, kakak Ibu. Oh, tinggal di Purwokerto juga. Oh, di Depok. Oh iya. Yuk. Iya, siapa Mbaknya mau ngomong? Ayo. Saya Ulfah Ruri, tinggal di Depok. Hajatnya semoga TikToknya nggak bisa di live-in. Ya ayo cepetan, sat kelamaan lu. Gue udah mau jalan. Hah? Semoga iya. Hah? Semoga bisa menikah tahun depan. Iya pasti ya, tar diajarin. Ya kan hajat ibu tadi sebut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hajat Pak Haji. Nama saya Sri Sudarmi, tinggal di Depok. Punya hajat, anak saya Wisnuti Hananto itu. Ibu tinggal di Depok. Hajatnya ibu apa? Anak saya supaya lebih baik. Anaknya ibu siapa? Wisnuti Hananto. Karena ada gangguan gimana ya, kayak mental gitu Pak. Setelah ditinggal almarhum, jadi sering marah, terus udah kerja nggak kerja lagi. Pengen saya tuh supaya anak ini jadi anak yang soleh. Udah berapa tahun sakit itu? Sakit gilanya? Hah? Nggak gila Pak, sampai marah-marah itu gangguan gitu loh Pak. Apa? Gangguan jin ada halusinasi kali ya Pak. Udah berapa tahun? 5. Udah 5 tahun. Ya. Sekarang serumah apa enggak? Sarumah. Oh iya. Suka marah-marah gitu. Oke. Ya pengen saya itu anak itu kembali normal kembali, dan tadi udah kerja, pengen kerja lagi, jadi anak soleh, terus rajin ibadah. Boleh, sip. Dipertemukan istri yang soleha. Boleh, tadi ajarin ya. Ya, Ini yang sedekah jadi
satu lagi Maya Biharsanti, kakaknya, itu kena kejadian gangguan itu katanya itu diolemin sama orang terus dinikahin. Maksudnya? Izin. Ini siapa? Saya anak pertama, jadi yang tadi diceritakan oleh ibu saya itu anak kedua dan ketiga. Jadi yang anak ketiga pertama 5 tahun yang lalu kejadiannya, anak yang kedua ini adik saya 2 bulan yang lalu kejadiannya, tapi itu cepet banget. Jadi dari Oktober hingga November kami tuh kehilangan banyak harta benda termasuk tabungan-tabungan. Jadi dia dipengaruhi seperti dihipnotis dia mungkin ambil barang-barang dari rumah dia kasih ke orang tersebut seperti itu. Nah kemudian bilangnya anak dari nasabahnya. Nah kemudian saat ini posisi katanya sudah menikah dengan orang tersebut tanpa izin dari keluarga. Kita tidak tahu dia sudah keluar rumah tapi masih mengganggu seolah minta warisan, kemudian intinya masih terganggu gitu Pak Haji. Jadi dia fokusnya adalah mencari uang, walaupun kita sampaikan bahwa kamu ini membuat sedih almarhum, membuat sedih ibumu yang masih hidup, itu sepertinya tidak berpengaruh, kayaknya masih ada pengaruh dari entah ilmu hitam atau... Kan anak perempuannya nggak serumah kan? Tadinya satu rumah, tapi kemarin dia keluar rumah karena terpengaruh. Sekarang? Keluar rumah. Ya nggak bisa, mesti sang serumah. Kalau yang nggak keluar rumah mesti fokus sendiri pengobatannya. Yang serumah yang bisa. Ya ini kan global, susah. Kalau yang itu mesti fokus sendiri. Privat yang tadi kayak pertama tadi tuh. Yang tadi. Ibu jadi mesti fokus sendiri. Kalau yang udah keluar rumah. Kalau yang serumah masih bisa nih global. Begini masih bisa. Kalau yang udah keluar udah nggak bisa. Kenapa? Karena udah nggak serumah kan. Kita mesti ngerjainnya beda. Ya satu-satu aja dulu ya. Yang penting anaknya dulu yang laki tadi kan yang serumah ya. Oke. Ini yang sedekah jadi berarti satu ya. Ini yang sedekah berarti satu. Ini yang sedekah berarti ibu. Mbaknya. Ini yang sedekah berarti ibu. Bapak ibu sama mbaknya yang sedekah satu. Ibu sendiri. Oke, gini ya. Kalau bapak dan ibu hajatnya pengen terkabul. Bukan ngomong begitu. Kalau bapak dan ibu hajatnya pasti terkabul. Jadi kata pengen tuh jangan. Kita ngomongnya kebanyakan pengen. Kita kebanyakan ngomongnya mudah-mudahan. Kita kebanyakan ngomongnya apa? Insya Allah. Janganlah. Pasti. Tuh. Kita ngebahas yang kawin dulu ya. Yang utang sama kaya raya nomor 2 ada ya. Karena saya prioritas kawin. Karena manfaatin alat kelamin yang udah nganggur. Ya. Karena alat kelaminnya nganggur. Nah jadi gini. Kalau mbaknya pengen kawin. Kuncinya satu. Bisa nggak boleh egois sama orang rumah. Jadi mbaknya nggak boleh egois sama orang rumah. Orang rumah siapa tuh? Ibunya siapa? Apa tuh egois? Kalau dinasehatin ibunya sekali, mbaknya nggak boleh ngomongnya 5 kali. Ibunya ngomong sekali, nasehatin mbaknya jawabnya 2 kali. Ibunya ngomong sekali, mbaknya ngomongnya 3 kali, nggak boleh. Jadi ibunya ngomong, "Dek, makan." Sekali ya ibunya ngomong, mbaknya langsung ngomong, "Iya ntar juga dimakan orang tadi juga udah." Nggak bakal kawin tuh. Kok gitu Pak Haji? Egois. Begitu juga mbaknya. Jadi kalau mau mulutnya diplester. Loh, udah jangan ngomong. Apa? Menang sendiri, jangan menang sendiri. Iya nggak boleh menang sendiri. Biasanya tuh perempuan-perempuan yang udah punya uang, tahu duit, sekolahnya lulusan SMA biasanya rata-rata begitu. Egois. Suka nonton sinetron, suka nonton di TikTok, di YouTube. Nggak boleh. Udah pokoknya mahabbah sama orang tua. Jadi harus mahabbah sama orang tua. Manut, nurut, katut sama orang tua. Jadi mbaknya nggak boleh egois. Itu satu ya. Kedua, ibu paksain pakai ilmunya orang tua dulu, orang zaman dulu. Kalau di Jawa namanya disuwuk. Kalau di Sunda namanya dicamahan. Kalau di Surabaya namanya digembokin. Kalau di Jawa Timur namanya disawanin. Ibu remes alat kelamin ibu sehari 2 kali.
atau sehari 3 kali usapin ke kulitnya anaknya. Minimal ke muka boleh, ke tangan boleh. Nikah tahun ini. Nikah bulan ini. Nikah tahun ini. Nikah bulan ini. Disuwuk, dicamahin. Diremes alat kelaminnya ibu, disuwuk, dicamahin, digembokin kalau orang Surabaya atau Jawa Timur disawanin. Ibu sambil ngomong, Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya namanya Minul binti Nongol. Nikah tahun ini, nikah bulan ini sama laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, terakhir ngaceng. Harus ngaceng. Karena kalau nggak ngaceng nanti dimasukin ke alat kelamin mbaknya meleot-meleot. Kok tahu pengalamannya Haji Marco? Gak bisa masuk karena meleot-meleot. Jadi harus ganteng wajib, sayang wajib, punya pekerjaan tetap wajib, punya penghasilan tetap wajib, soleh wajib, harus terakhir maunya saya ngaceng. Harus ngaceng. Kalau nggak ngaceng saya nggak mau. Tukar tambah. Iya dong. Ibu bayangin kalau nggak ngaceng nanti nggak punya keturunan. Saya maunya langsung nikah sebulan hamil. Pak Haji apa-apa sih ngomongnya ngaceng. Karena gurunya ngaceng. Muridnya harus ngaceng. Nah, disuwuk. Setiap hari. Itu kalau nggak ada kendala ya, kita bicara mulus ya. Tapi kan banyak kendala kadang. Anaknya lah yang nggak yakin ilmunya RDAI. Apaan sih mama? Itu ilmu apaan sih? Zaman modern masih begitu. Kendala. Ibu nggak boleh takut. Tenang, nanti ada solusinya. Ibu remas alat kelamin ibu tanpa sepengetahuan anaknya, dipegang tangannya. Kakak, mama bikin nasi goreng. Kakak mau gak nasi goreng? Kan dia nggak tahu. Remas alat kelaminnya di kamar, pegang pipinya. Kakak kok sekarang cantik ya, alhamdulillah ya putri mama ya. Tapi usahain putrinya pada saat mau dipegang pipinya jangan suruh napas. Karena kalau napas langsung masuk UGD. Wanginya luar biasa nih. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Hah? Apa? Ibu gak ngantuk, saya nguap. Nguap mulu gue megap. Nah jadi banyak cara. Nah nanti maksain ibu bikin air asinan. Nah jadi air asinan nanti ibu cebok alat kelamin ibu. Nah air cebokannya buat masak nasi buat putrinya. Sambil ibu ngomong kan dia gak tahu putrinya. Nikah tahun ini sama laki-laki ini. Nah, adek kakak mama bikin nasi uduk. Mama bikin nasi liwet. Mama bikin nasi apa? Nasi gemuk. Mama bikin nasi ini. Nah sambil makan. Begitu namanya air asinan. Nah itu paling lama bu. Paling lama itu 99 hari. Paling cepat 9 hari. Gak mungkin gak hajatnya terkabul. Itu untuk naik ke pelaminan. Oke. Nyambung ya. Nanti kalau mau nanya nanti ibu pikirin dulu sambil saya ngebahas yang stres sakit ini ya. Nah buat putranya ibu yang sakit stres itu. Ibu cebok alat kelaminnya ibu. Air cebokannya buat bikin minum teh. Kopi. Buat minum apa aja sambil ibu ngomong.
Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embeh, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya namanya ini, sembuh total, normal. Kasih kopi, teh, masak nasi, nanti nasinya buat makan ibu juga boleh. Nah, buat dia bikin terus. Nah, usahain setiap hari minimal sehari sekali. Minimal, tapi harusnya sehari 3 kali. Ibu remas alat kelaminnya ibu basuh ke kulitnya dia. Ibu ngomong sama pada saat ibu ngusap. Putra saya normal lagi, kerja lagi, gajinya sebulan 100 juta. Walaupun prakteknya gajinya cuma 2 juta nggak apa-apa. Yang penting kita udah nge-track dulu 100 juta. Nah terus ibu sehari 3 kali. Setiap hari. Kerjain itu. Nanti ibu privat lagi untuk ngurusin anaknya yang nomor yang perempuan yang udah keluar dari rumah. Tapi nggak bisa dibahas sama yang ini ya khusus. Nah ini nanti boleh nanya. Ini dulu nih. Nah kalau bapak dan ibu pengen kaya raya, kuncinya satu. Bisa gak yang ada di ibu sama bapak itu tidak boleh ada keluhan. Contohnya, Pak Haji saya punya pabrik tapioka tapi udah nggak jalan. Kalau jalan butuh modal. Saya nggak mau ngomong begitu. Maunya saya si pabrik tapioka ini yang nggak jalan itu jangan dijulitin, jangan dihujat, jangan dijelekin. Tapi ibu alhamdulillah pasti pabrik tapioka saya jalan. Alhamdulillah pasti pabrik tapioka saya jalan lagi. Alhamdulillah pasti pabrik tapioka saya isinya cuman syukur. Dasarnya apa Pak Haji? Di Al-Quran surat Ar-Rahman. Wabi ayah. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu gak bersyukur. 9 ulang lagi 31 kali. Nah nanti ibu bapak ngucapnya alhamdulillah. Saya baru dapat informasi tamu RDAY ngucap alhamdulillah 999 kali. Minimal 27 kali cair 10 miliar. Nah saya mau ibu praktekin itu. Gak boleh ngeluh. Jadi bapak jangan bilang utang saya ditagi-tagi terus Pak Haji. Itu negatif. Besok jatuh tempo itu negatif. Dari mana ya nanti ngelunasin utangnya? Negatif. Bisa gak kata-kata negatif jangan diucap. Kalau ucap denda 1 juta. Lo pengen cair 10 miliar tapi gak mau didenda. Denda 1 juta. Kedua, ibu mesti ingat kata-katanya RDAY, jargonnya RDAY. Apa tuh jargonnya? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi ibu jangan sekali-kali lihat murkanya Allah. Apa tuh murkanya? Utang belum lunas, jatuh tempo. Dari mana nih besok bayarnya utang? Anak saya bisa balik lagi apa enggak? Anak saya bisa sembuh lagi apa enggak? Itu namanya murka. Jadi jangan diingat. Yang dilihat rahmat, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau ada suami pernikahan panjang. Jadi ibu, bapak kalau pengen cair 10 miliar, pengen kaya raya, tidak boleh 1 hari ngomong negatif. Kalau ada yang negatif, denda 1 juta. Kalau nggak mau denda, nggak akan lo bisa punya 10 miliar. Ngomongnya negatif mulu. Ini motor dandan mulu. Nah itu negatif. Jangan dong, justru motor yang bodol itu buat batu loncatan kita punya motor baru. Tapi dengan disyukurin. Alhamdulillah masih bisa berguna nih motor. Walaupun soak. Walaupun mesti disyukurin. Terima kasih Allah. Ibu dan bapak, saya terkenal di seluruh dunia. Ada yang dari Amerika tamunya, ada yang dari Thailand, ada yang dari Brunei, ada yang dari Saudi. Ada Bapak Presiden, ada Menteri, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Dirjen, ada Gubernur.
Namanya Haji Dwi Susanto Embe. Saya nggak marah walaupun terkenal namanya Haji Embe. Kan saya awalnya miara embe. Apa sekarang saya ngurusin embe? Udah enggak, embe mah tetap aja buat keramat nih. Buat pesugihan ada aja embe nih. Tapi yang saya urusin apa sekarang? Kuda. Kuda. Ikut lomba sama presiden. Kuda-kuda Pak Presiden, kuda-kuda. Kita baru pulang dari Thailand. Ikut lomba kuda di SEA Games di sana. Nah, ibu juga jangan dikeluhin. Aduh, kompornya jelek. Aduh, dandangnya begini. Aduh, pancinya begini buat masak lama. Aduh, kata Allah, loh, gimana mau kaya lo isinya cuman ngeluh? Gimana lo mau kaya isinya cuman ngeluh? Emangnya lo Tuhan ngomong begitu? Nggak boleh dong. Jadi ngomongnya gimana Allah? Alhamdulillah pasti besok punya dandang baru. Alhamdulillah pasti besok punya penggorengan baru. Alhamdulillah besok pasti punya pelanggan baru. Alhamdulillah pasti besok punya pelanggan baru. Alhamdulillah pasti besok kos-kosan itu jadi milik saya. Alhamdulillah pasti besok ada rezekinya. Alhamdulillah begitu. Jadi isinya syukur, syukur, syukur dan syukur. Tapi kalau bapak dan ibu isinya cuma ngeluh, ngeluh, ngeluh. Nah saya nggak mau. Nah sekarang kan dikasih kertas. Coba bapak lihat. Ada berapa sifat 18 yang ada di hati bapak tuh. 18. Ibu baca. Ada berapa 18? Dalam hati coba ada berapa. Ibu baca. Mbaknya baca. Ibu baca. Mbaknya baca. Mbaknya baca. Ibu baca. Ada berapa coba sifat 18? Pelan-pelan. Ntar saya tanyain satu-satu. Ada berapa tuh dari 18 yang ada di kertas? Di bapak ada berapa tuh coba? Ada 5, apa ada banyak, apa ada semuanya? Coba, ada berapa? Bapak ada berapa tuh dari 18? 6 ya? Oke. Ibu? Dari 18? Sering kepancing jengkel, cuman saya tuh inget bapak, jadi nggak jadi. Oke. Jadi ibu taruh muka gue di tetenya ibu. Biar ibu nggak kepancing jengkel. Ibu cari foto saya, cetak ada di YouTube, taruh di tete ibu. Biar nanti kalau suami lihat tetenya ibu nggak nafsu sama ibu. Ibu ada berapa dari 18? Semua? Ada semua? Ya kadang enggak gitu, kadang ya. Iya berapa? Semua? Enggak sih, enggak semua. Berapa? 15? Berapa? Ya ada 5, 6, itu 10. 10 ya? Gitu kadang. Oke, mbaknya? Gadis? Hah? 10 ya? Oke, ibu? Pokerto? 8 ya? Alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat tobatnya ini wajib. Sholat tobat? Mandi jam 00 pakai korban, tapi baca Quran belum sampai yang 12 juz. Tapi sifat 18-nya ada berapa itu? 8. 8. Ya, Ayo putrinya yang mau kawin. 2026. Ya Allah. Ya. Aduh, 18 semuanya ada. Ayo mbaknya, putrinya ibu Depok. 10. Ibu? 7. Pak, Bu, itu sifat yang di kertas yang 18 itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Kenapa masih dipelihara? Kenapa masih dipelihara? Janganlah, ibu lebih baik. anak tuh Pak, kalau datang tuh lagi diam aja. Ini, oh ini makin jengkel ini. Wah, ini Haji saya. Nah, sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat cair 10 miliar? Gede hajat Pak. Nah, ibu berarti jangan sampai kepancing jengkel. Saya pergi Pak. Kenapa nggak dibunuh aja tuh anak? Kasihan anak saya. Hah? Kan nanti kan bikin lagi, mumpung ada pelurunya nih. Yang kali kemarin tuh Pak. Kita nggak lihat tuh waktu Tiga kita tuh. kesini. Apa? Ya waktu kita kesini tuh. Kamu Iya. motor, sekarang pakai unit. Ya, Saya pakai dulu sini saya bilang. iya. Jadi ibu kalau
kepancing jengkel, ibu mesti pasangannya gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat, ininya dimatiin, nggak boleh ada, dilawan, dikubur hidup-hidup. Ini harus ini. Iya, makanya Pak karena saya pergi biar dianya diem. Tapi kan ibu di sini masih nggerutu. Nih di sini nih, nggak boleh, Bu. Kalau ibu anak kepancing jengkel, bisa gak ibu yang dicari suami aja? Bisa gak dicari suami? Pada saat ibu kepancing jengkel, cari suami lagi ada di mana? Ada di dapur, seret bawa ke kamar, nenenin dia. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo diseruduk kebo. Nenen, tapi momennya waktunya yang pas dong. Ya di sini aja di sholat tahajud, hajat mandi. Kadang-kadang dia emang baca sampai 16 juz, 14 juz, 14 juz tiap malam nih. Tembus terus. Iya. Cuma saya nemenin aja namanya saya. Iya jangan, Bapak cocoknya dibacain Al-Quran aja. Habis itu paling sebelum subuh ya nenen. Ya, nenen wajib ya. Jadi nenen adalah kewajiban para. Jadi laki-laki yang nenen ama wanita, saldonya nggak akan di bawah 10 miliar. Makanya ibu biar bapak nenennya semangat, bisa gak nenennya ditulis pakai spidol 10 miliar. 1199, 1199 capek mulutnya. Tapi kan nanti cair 10 miliar. Pasti. Kadang-kadang ayo karetan lokal dulu katanya. Nah, gue suka itu. Kadang dia juga nggak ayo lah. Alhamdulillah. Gak boleh gitu, nenek tuh harus. Harus. Tuyul aja. Iya, Bu, Pak, maaf ya. Orang yang miara tuyul hobinya apa Bu, Pak? Nenen sama majikannya. Makanya orang yang miara tuyul biasanya istrinya kurus, krempeng. Karena dinenenin sama tuyul. Nah anggap aja ibu lagi miara tuyul. Ilmu bapak tuh saya itu semua itu. Iya. Di jam 00. Ya. Jadi sifat 18 nggak boleh ada ya. Nah ibu juga gitu. Mbak juga gitu. Ibu juga gitu, mbaknya gitu. Nah contoh ya. Dari 18 itu ada kata-kata nomor 1 kan gundah. Nah dari 18 sampai muka suntuk itu saya rangkum jadi 3. Jadi 3. Kan harusnya jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi ibu yang 3 nih, yang 18 saya rangkum. Mikir, komen, ngeluh. Ada kan di situ? Ya, saya rangkum jadi 3 ya, mikir, komen, ngeluh. Anggap aja kalau Bapak mikir -1. Mikir. Komen -1. Ngeluh -1. Jadi 3 min. Ibu udah sedekah, ibu udah ngidupin anak-anak, ibu udah ngurusin anak-anak, ibu udah sedekah, udah ngabdi sama mama, udah berbuat baik. Anggap aja nilai pahalanya 1000. 1000 kali ibu -3. Yang -3 apa? Yang tadi. Apa tadi yang 3? Mikir, komen, ngeluh. -1 jadi -3 ya. -3 kali 1000 berapa? -3000. Boro-boro 1. Habis pahalanya. Makanya kadang Pak Haji saya udah sedekah subuh kok hajat saya belum terkabul. Yang -3-nya mana? Jangan ada. Pak Haji saya udah sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta. Kok hajat saya belum terkabul? Yang -3-nya mana? Jangan ada. Pak Haji saya udah bangun jam 00. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah qobliyah, sholat tobat. Kata Pak Haji nilainya 1000, bakal cair 10 miliar. Kok belum cair-cair? Lah -3-nya tadi dilanggar gak? Dilanggar. Jadi gak boleh. Gantinya apa? Jalanin, syukurin,
nikmatin. Jadi ibu dari bangun tidur sampai mau tidur tidak henti-hentinya bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Nah, saya mau sifat 18 yang ada di ibu, mbaknya, nih semua nih. Harus bulan Februari tanggal 1 harus nggak ada. Saya sabdain Februari cair 10M. Tapi kalau masih ada denda berani gak lo? Biar cair 10M. Sebulan kan gue kasih waktu ngilangin sifat tadi. Tadi ada berapa tuh katanya 7. Tadi apa 10. Ah, tadi berapa ada. Tadi mbaknya. Iya maksudnya sifatnya itu dihilangin selama berapa? Sebulan dah paling lama. Selama Januari. Nanti Februari saya sabdain cair 10 miliar. Tapi kalau memang nggak bisa, ya Februari nggak boleh ada. Kalau memang nggak bisa, ya Maret nggak boleh ada. Tapi kan kelamaan nanti undur nanti ketemu Desember lagi. Udahlah kena denda aja gimana? Ayo. Berapa Pak Haji? 1 juta. Pak Haji aku ada masih 7. Ya 7 juta lo bayar. Kok gitu Pak Haji? Ya kayak orang bayar dam. Ibu udah pakai baju ihram. Mas saya udah pakai baju ihram mau umroh nih, mau haji. Matiin nyamuk, ada nyamuk di bapak dan ibu matiin nyamuk gini. Kena dam nggak? Kena dam. Kalau nggak dibayar damnya kira-kira umrohnya sah gak? Enggak. Hajinya sah gak? Enggak. Mesti bayar dam. Nah kalau sifat 18-nya dilanggar kena dam. Dah itu aja biar cepat terkabul. Soalnya kalau enggak ibu dan bapak nggak cair-cair yang 10 miliar. Emang bapak dan ibu nggak bosan? Saya aja ngeliat ibu bosan. Saya ngeliat bapak lebih bosan lagi. Soalnya saingan gue Raja Nenen. Gitu. Jadi kapan Pak Haji? Ya mulai nanti pulang dari sini udah mulai. Yang tadi saya ajarin anaknya itu tetap ya. Ini bicara kita yang cair 10 miliar ya. Yang tadi bicara naik ke pelaminan itu udah pasti dah. Nggak mungkin enggak. Yang anak udah pasti. Ini kita bicara cair 10 miliar. Oh ya terakhir lupa. Kalau anaknya pengen kawin. Itu wajib beli celana dalam laki-laki yang bermerek. Dan makanya dibalik. Jadi kalau mbaknya sama mbaknya kan laki-laki beli cadam laki-laki yang bermerek. Mereknya apa Pak Haji? Mark and Spencer. Belinya di mall yang paling mewah. Di Plaza Indonesia. Di Pondok Indah. Jadi yang mereknya Mark and Spencer. Atau beli aja online Mark and Spencer. Mark. M-A-R-K Mark Spencer. Kenapa Pak Haji saya nggak pakai celana dalam yang mereknya Rider yang murah? Nanti dapatnya laki-laki kampung, saya nggak mau. Krokodil, saya nggak mau. Takutnya nanti alat kelaminnya dimot sama buaya. Mbaknya yang make, dibalik. Mark and Spencer. Mahal Mbak, tapi kan waduh. Setiap hari pakainya Mark and Spencer tiap hari. Dipakai tiap hari. Belinya jangan 1, belinya 3 atau 6. Buat tiap hari diganti. Kalau basah ganti lagi Mark and Spencer ganti lagi. Ya 500.000 3. Isinya 3, 1 itu 3. 500.000. Nggak apa-apa. Saya kenapa sih Pak Haji? Ya karena kan saya pakai bajunya keadaannya Mark and Spencer. Nah begitu juga bajunya. Mereknya Aero. Gitu. Aero. Iya. Aero. E-R-R Aero. Panah. Gambarnya panah Aero. Harganya ya lumayan. 1 juta, 1.200.000. Tapi itu nomor 2. Yang penting celana dalam aja. Kenapa kan? Karena kan yang mau kawin alat kelaminnya. Yang dituju alat kelaminnya. Panah, gambarnya panah. Pas lobang. Enak. Aduh. Enak. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Ibu. Masih ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Mana? Mic-nya mana?
Kalau terkait pekerjaan misalnya naik jabatan kan, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Kalau kaitannya sama pekerjaan adalah sedekah. Jadi kalau mbaknya misalkan jadi stafnya Jam Sostek, BPJS, pengen jadi kabit, kepala bidang kabit, sedekah 12 kali gaji. Pengen naik jadi kabak, sedekah 12 kali gaji. Pengen jadi kepala kantor cabang, sedekah 12 kali gaji. Misalkan polisi, dari AKP, kapten pengen jadi kompol, mayor, sedekah 12 kali gaji. Dari kompol pengen AKBP, sedekah 12 kali gaji. Gampang mbak. Nah nanti mbaknya praktekin. Tapi saya belum punya uang Pak Haji. Ya udah DP dulu aja. Berapa sedekahnya mbaknya, gaji berapa sebulan? 2 juta. 2 juta kali 12 berapa? 24 juta. DP dulu sedekahnya dulu berapa? Taruhlah 2 juta dulu sedekahnya. Nanti mbaknya dicamahin. Disuwuk sama mamahnya. Naik jabatan jadi kabit Jam Sostek kelas 1. Naik jadi kabit Jam Sostek kelas 2. Naik jadi kabit kepala bidang Jam Sostek kelas 3. Atau dari kelas 3 naik kelas 2, naik kelas 1 jadi kanwil. Atau jadi kapolsek, jadi kapolres. Atau jadi kapolda. Atau jadi kabareskrim. Atau jadi kapolri. Manjur. Lah itu kan tamu-tamu RDI semua. Dan manjur tuh. Oke? Ada lagi sebelum saya tutup? Pak Haji, kalau misalnya suami tidak adil walaupun dia mampu. Nggak adilnya gimana? Ya, dia punya 2 keluarga selain saya. Suaminya, istrinya 2. Ya. Terus? Terus dia tidak adil. Tidak adilnya gimana? Dimampukan oleh Allah. Jadi Allah memampukan, artinya jabatan dinaikkan setelah menikah dengan saya, tapi nafkah yang diberikan. Nah ibu istri keberapa? Kedua. Bu, namanya istri kedua mesti legowo bu. Berapapun dapatnya misalkan. Saya mau lepas, saya mau ikhlaskan dengan yang pertama aja. Jadi saya mau mencari kehidupan saya lagi. Nggak bisa, nanti ibu nggak nyium baunya surga. Itu kepilihan bu. Gampang. Ibu cebok aja alat kelamin ibu. Air cebokannya buat nyeduh kopi atau teh kalau dia pas pulang. Mampir ke rumah ibu, ke istri kedua. Bikin kopi sambil bilang. Semua uangnya papa namanya siapa Bin. Disetor ke mamah ya semuanya ya. Nanti disetorin ke ibu semuanya. Semua yang ngatur mamah ya gitu semua. Kalau dilepas nggak bisa ya Pak Haji? Kalau dilepas nanti ibu masuk neraka jahanam. Kalau dilepas nanti ibu masuk neraka jahanam. Kita nanti kan semua masuk surga. Nanti gak ketemu ibu. Gitu. Ini suami yang keberapa? Pertama. Suami yang pertama. Dapat anak gak dari dia? Ada. Berapa? 1. Umur? 15 bulan. 15 bulan. Iya jangan. Saya menikahnya terlambat. Jadi menjelang 40 tahun. Gak apa-apa. Soalnya nanti kalau ibu pisah sama dia. Nanti ibu yang ngejar ibu. Laki-lakinya lebih parah dari dia. Lebih jelek dari dia. Lebih parah dari dia. Baik ekonominya maupun itunya. Udah yang itu aja bu disyukurin bu. Disyukurin tinggal ibu di empong-empong sambil ibu. Kalau dia kalau malam suka tidur di rumah ibu gak? Di rumah saya yang lain. Jadi saya punya 3 rumah, dia tinggal di salah satu rumah saya. Tidur sama ibu gak? Enggak. Jadi kalau tidur sama Saya ibu tidur sama jam, anak saya. Hah? Saya tidur sama anak saya di rumah yang lain. Jadi suami ibu kalau tidur sama ibu kapan tuh? Jam Nggak berapa? Ada sekarang. Hah? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Jadi tidur di rumah saya yang lain. Tidur sama siapa dia? Sendiri. Nah, ibu harus tidur sama dia. Jadi nanti ibu sambil tidur, ibu remas alat kelamin ibu sambil diusapin ke mukanya. Rezekinya saya 1000 kali lipat dari suami. Nanti ibu lebih banyak. Nah, nanti si suami itu ibu jadiin pesugihan. Gitu loh. Suaminya kita jadiin pesugihan bu. Jangan. Justru ibu bersyukur loh punya suami seperti itu. Di 2026 udah gak ada. Kayaknya cuma ibu doang kayaknya. Iya, soalnya Pak Haji ngomong begitu kenapa sih?
Karena alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa, Bu. Jadi ibu nanti ajak tidur bareng. Sambil ibu remas alat kelamin ibu, balurin ke wajahnya. Rezeki mama 1000 kali lipat dari rezekinya papa. Amin. Nah nanti kan ibu cair tuh sebulan 10 miliar. Bohong, malah yang ada suami ibu kasih jatah 1 miliar per bulan. Bukannya ibu minta uang dari dia yang kita kasih Bu 1 miliar. Itu yang gue setuju. Minta uang ke dia juga. Apa? Saya nggak pernah minta uang ke dia juga. Jadi uang yang dia kasih menurut saya nggak cukup dan tidak pernah saya pakai. Ya makanya nanti ibu minta sama Allah 1000 kali lipat dari rezekinya dia. Kan 10 miliar misalkan ya. Nah itu suami kita kasih jatah 1 miliar atau minimal kita kasih 100 juta tiap bulan. Kenapa? Karena ini pesugihan saya. Makin dia bikin jengkel, saya makin penghasilannya jadi naik jadi 20 miliar. Itu mesti kita pelihara, Bu. Kita pelihara. Nanti kan dia lihat, ya Allah, istri gue yang kedua kok sayang banget sama gue. Gak taunya dia datang kemari. Ya iyalah bos, gimana gak kaya bini lo, orang lo dijadiin pesugihan. Kok gitu? Lah kan bini lo pasien RDA. Jangan Bu, udah. Diempong-empong aja, disayang-sayang. Syukur-syukur ibu mau ngemot alat kelamin suaminya. Imot, cair 10 miliar, cair 10 miliar. Bohong, gak cair 10 miliar. Tapi maunya saya uangnya ibu dari Allah langsung ke ibu tanpa lewat dia. Ya tapi kan lo jangan belum meraktekin. Dimot dulu dong alat kelamin suaminya. Nanti kan suaminya, yes. Kamu belajar di mana mama? Haji Nenen. Oh Haji Nenen, saya tahu tuh Haji Nenen tuh, namanya Haji Mbe. Gitu. Udah diempong-empong, saya nggak setuju. Jangan dilepas, udah jangan. Diikat tambah kuat, tenang aja. Rezekinya banyak nggak bakal. Oke? Yuk, ada lagi? Mana? Mana mic-nya? Bismillah, saya pengen untuk depan umroh full Ramadan dengan suami, mumpung suami masih sehat. Ya, full gratis full Ramadan, pengen umroh sebulan penuh itu. Bu, nanti dari pulang sekarang, Ya. ibu remes alat kelamin ibu, usapin ke mukanya suami. Berangkat umroh awal Ramadan gratis, berangkat umroh awal Ramadan bisnis, berangkat umroh. Saya juga begitu Bu sama istri saya, tiap hari diremes. Haji OENH plus, haji enggak. Saya langsung berangkatnya haji visa furoda. Jadi istri saya kemarin 2025 daftarnya bulan Februari, berangkat bulan Mei. Lewat travelnya Maktur. OENH hajinya furoda yang bisnis. Nah, saya ngajarin tamu-tamu, ayo berangkat. Gratis, ayo berangkat. Yang menang dia. Betul gak lo? Berangkat gak lo berdua sama bini lo? Tahun ini, tahun 2026 gak? Tuh, 2026 dia berangkat. Praktekin aja Bu. Iya, ini dapat dia berangkat haji 2026. Betul gak? Gratis gak lo? Gua kepel lo, hah? Tuh. Tenang aja Bu. Harus. Tuh, jadi ibu remes alat kelamin ibu taruh di wajahnya kalau dia lagi tidur. Karena kalau dia nggak tidur, dia langsung napas masuk UGD. Iki mambu apa? Mambu apa? Sing mambu nih. Ada lagi? Sebelum saya tutup, mbaknya apa? Aku kan ada usaha Pak Haji. Apa? Ada usaha di Padang. Ya. Jadi kan sekarang saya tuh alhamdulillah jalan. Jadi mau omsetnya tuh meningkat lagi Pak Haji. Bisa bahan bakunya yang buat bikin makanan dilangkahin bisa gak? Sambil mbaknya ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Rame-rame untung bersih 1 hari 1 miliar. Tuh ada tuh kertasnya yang saya kasih fotokopi. Tuh. Nanti 1 miliar untungnya. Bahan bakunya yang buat bikin. Ya bahan bakunya tepungnya yang masih mentah. Ya
Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih 1 hari 1 miliar. Ucapan adalah doa. Gitu aja. Bu, Haji Marco sebelum ke RDAY nggak punya ruko. Dia praktekin ilmu RDAY 7 bulan, sekarang rukonya 15 pintu. Haji Marco sebelum ke RDAY kontrakannya cuman 6. Praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan, kontrakannya berapa? 21. Nah, saya mau Bapak dan Ibu di hari tua harus punya kontrakan, harus punya ruko. Hariannya dari mana? Dari catering. Bulanannya dari mana? Dari laundry. Tahunannya dari kontrakan. Jadi ada ruko, ada kontrakan. Bisa lah, ini bisa. Gitu. Pak Haji, ada lagi Pak Haji, kan kedai saya itu 3. Apa? Kedai sebelah saya itu kan 3 Pak Haji. Ya. Tapi yang satu tuh tiba-tiba omsetnya menurun drastis Pak Haji. Gak apa-apa, nanti naik, kan belum praktek ilmu RDA ya. Jadi kalau mbaknya sambil duduk di rumah, manggil alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Semua kedai saya 3-3-nya rame. Sambil duduk begini. Tadi saya juga begini. Tamu banyak. Lah ini kan yang datang luar biasa. Dari Depok, dari Pokerto, dari mana? Padang. Dari Padang, dari mana? Cirebon, Indramayu, Cirebon. Terus dari mana? Dari Indramayu. Coba bayangin. Apa yang datang dari Bogor? Enggak. Terlalu dekat, yang jauh-jauh. Kemarin dari Saudi, dari Miami, Amerika, Miami. Dari Haji, kalau mobilnya saya sih, kepengennya saya ada yang jual, ada yang beli lagi gitu, sayanya beli lagi. Gitu. celana dalam ibu yang bekas pakai dikorbanin 1 buat ngelap mobil. Oh iya. Laku nggak ditawar. Laku nggak ditawar. Untung. 1 miliar. 1 miliar. Ya. Udah gitu. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perak nggak bisa. Saya kalau perak angkat tangan. Saya lihat, wow masih pulen. Oke, jempol 2. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Tak maghriban? Apa? Ada pertanyaan? Pak Haji, saya live streamingnya masih sepi Pak Haji. Ibu tinggal manggil sambil duduk. Iya. Gimana? Yang tadi alat kelamin laki-laki jual, kelamin perempuan. Iya. Keranjang kuning saya antri, keranjang kuning saya numpuk, keranjang saya gitu sambil duduk sambil ngomong. Iya. Bisa? Iya. Bapak bisa? Pak Haji. Bapak apa yang mau ditanyain? Mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Ayo sebelum maghriban, saya tutup maghrib. Dari kemarin diteleponin terus itu katanya gimana kabarnya? Apa? Apa yang unit tuh yang waktu digadain tuh? Apa? Mobil yang waktu digadain tuh, yang waktu saya ke Kalimantan itu, sekarang kan belum keambil. Terus dianya tuh pengen uangnya perlu. Gampang Pak, pada saat Bapak lagi nenek sama ibu ngomong di ubun-ubunnya Bapak sambil ngomong. Minggu ini ketebus, minggu ini balik lagi BPKB, minggu ini balik lagi mobilnya, minggu ini ketebus. Sambil ngomong di ubun-ubunnya Bapak, sambil alat kelaminnya Bapak dipegang pakai tangan kanan atau tangan kiri dipegang, dimainin. Ini alat kelaminnya Bapak manjur Bu, kalau dimainin dia bisa berdiri udah sendiri. Tiap nenek juga ditiupin ini Pak. Ya udah sambil dia omong, sambil ngomong. Nih. Mainin doang, mainin. Kalau dia berdiri, alhamdulillah lilinnya tinggal dinyalain lilinnya. Ya ini juga lah. Gimana kabarnya? Ntar saya bilang nanti sore ketemu sama Pak Hajinya ngasih solusinya. Iya katanya dia ngembelin terus. Pasti Pak ketebus. Lu tinggal praktekin aja, ini mah recehan. Bisa? Bisa, pasti. Dimainin alat kelamin Bapak. Udah pernah dimainin? Udah, dimainin, dimutin, dimutin udah. Udah. Keras. Keras kalau dimutin Pak. Alhamdulillah. Terkabul ya? Nenek udah. Oke, jadi Bapak dan Ibu saya mau praktekin. Nanti Bapak dan Ibu dikasih centong. Ya. Nanti Bapak dan Ibu uang bibitnya tuker aja. Nanti kasih tuker. Kan ada, kasih tuker aja.
Kita tukar, nanti ibu nyentongin ya. Lihat di YouTube kayak Haji Marco ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Saya mau Februari harus cair 10 miliar. Kalau Januari nggak bisa dihilangin sifat 18-nya denda gitu. Oke? Terkabul? Nggak pakai salaman, siapin uangnya, tukeran semuanya. Kasih. Kalau 50 mau tukar, 100 mau tukar, 75 mau tukar. Kasih. Oke? Terkabul ya? Cair 10 miliar ya? Nggak pakai salaman ya? Oke, sip, terkabul. Sip.